Musibah yang menimpa Mutiara bukan sekadar kecelakaan. Itu adalah titik gempa yang merobohkan seluruh bangunan kebohongan yang selama ini dibangun oleh orang-orang di sekitarnya. Malam itu, setelah suara benturan keras menggema di jalanan sepi, hidup banyak orang berubah untuk selamanya. Pak RT tewas di tempat. Mutiara terbaring dengan napas tersengal, tubuhnya bersimbah darah, dunia mulai kabur dari pandangannya. Dan Sandra berdiri terpaku, tubuh gemetar, sebelum akhirnya ia mengambil keputusan terburuk dalam hidupnya. Kabur. Kenzo, orang yang paling hancur. Ketika kabar kecelakaan itu datang, Kenzo seperti kehilangan separuh jiwanya. Ia berlari tanpa peduli lampu merah, tanpa peduli suara klakson. Hanya ingin melihat Mutiara hidup. Sejak Mutiara dilarikan ke rumah sakit, Kenzo tidak pernah pulang. Tidur di kursi keras, makan seadanya, dan menghabiskan waktu dengan menggenggam tangan Mutiara. Berharap gadis itu membuka mata meski hanya 1 detik. Rasa bersalah menghantamnya. Seandainya saja aku datang menjemputmu lebih cepat. Di sisi lain, Aditya dan Rianti seperti terjebak di tengah badai yang mereka tahu akan menghancurkan segalanya. Kata-kata terakhir Pak RT. Tak ada yang tahu bahwa Pak RT sempat menarik nafas terakhirnya untuk membisikkan sebuah rahasia pada Mutiara. Dengan suara patah-patah dan darah mengalir dari bibirnya, ia memaksa satu kalimat keluar. Ayah kandungmu, Aditya. Kata itu menusuk Mutiara tepat sebelum kesadarannya memudar total. Kebenaran itu menempel di alam bawah sadarnya, sebuah informasi yang keberadaannya membuat jantungnya terus berdebar bahkan dalam koma. Dunia mereka mulai retak. Bagi Aditya, firasat aneh yang dulu ia pikir hanya perasaan simpati, kini berubah menjadi ketakutan. Mungkinkah Mutiara benar-benar anaknya? Rianti lebih ketakutan lagi. Seluruh dosanya, seluruh kebohongan yang ia tutup rapat selama bertahun-tahun, kini berada di ujung tanduk. Ia tahu, Mutiara bangun berarti peti rahasia masa lalu akan terbuka. Sementara itu, Kenzo mulai dihantam ketakutan baru. Mungkinkah gadis yang ia cintai saudara kandungnya sendiri? Namun kenyataan menghantamnya seperti angin segar dan badai sekaligus. Kenzo bukan anak kandung Aditya maupun Rianti. Ia bukan siapa-siapa. Tidak ada darah yang mengikat. Perasaannya pada Mutiara tetap suci, tetap benar. Dan itu membuatnya semakin tak mau pergi. Sandra, jalan buntu. Sandra, wanita yang hidupnya penuh kelicikan, kini berada di ujung jurang. CCTV mulai dianalisis, warga mulai bersuara, dan polisi mulai mendapatkan potongan demi potongan kejadian malam itu. Sandra mungkin tidak berniat menabrak Mutiara, tetapi keputusannya kabur, itulah yang menghancurkannya. Setiap malam ia terbangun oleh mimpi buruk, wajah Mutiara yang penuh darah, suara benturan, dan tatapan Pak RT saat tergeletak tak bergerak. Dosa itu semakin nyata, semakin besar, semakin menjerat lehernya. Kebangkitan yang mengubah segalanya. Setelah berhari-hari bertarung antara hidup dan mati, di sebuah pagi yang sunyi, jari Mutiara bergerak. Kelopak matanya bergetar. Monitor berdenting lebih cepat. Kenzo langsung berdiri. Suaranya pecah. Mutiara, kamu dengar aku? Aditya dan Rianti muncul dari pintu, wajah mereka tegang, penuh harap sekaligus takut. Ketika Mutiara akhirnya membuka mata, pandangannya buram. Dunia terasa berat, tetapi kata-kata Pak RT menembus semua itu seolah baru diucapkan beberapa detik lalu. Ayah kandungmu, Aditya. Air mata Mutiara turun tanpa ia pahami, tubuhnya lemah, tetapi pikirannya mulai menyusun potongan puzzle yang selama ini hilang. Dan saat ia menatap Aditya, lelaki yang selalu ia kagumi diam-diam, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa yang bukan sekedar kekaguman. Rasa yang menghubungkan, rasa yang menyakitkan karena terlalu benar. Detik itu segalanya berubah. Mutiara sadar bahwa ketika ia bangun, dunia tidak lagi sama. Setiap tatapan akan berubah. Setiap hubungan akan diuji. Dan setiap rahasia yang dikubur akan muncul ke permukaan satu persatu. Kebangkitannya adalah awal dari babak baru.
Baba ketika semua orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Rianti harus menghadapi masa lalu. Aditya harus menghadapi kebenaran. Kenzo harus menghadapi perasaannya. Dan Sandra harus menghadapi hukuman. Dan Mutiara harus menghadapi hidup baru yang penuh luka, tetapi juga penuh jawaban.